Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Perkenankanlah saya Maria Ulfa, penyuluh KB Ahli Muda dari Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, memaparkan inovasi program Bangga Kencana, yaitu OKBST atau optimalisasi kelompok kegiatan BKB dalam rangka percepatan penurunan stunting. Ya, sebelumnya akan kami sampaikan tentang visi pemerintah Republik Indonesia, bahwa visi pemerintah Republik Indonesia adalah terwujudnya Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Ya, selanjutnya kami sampaikan juga misi pemerintah Republik Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Ya, kemudian struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Kemudian pembangunan yang merata dan berkeadilan. Kemudian kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Selanjutnya adalah penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Selanjutnya adalah perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dan terakhir adalah sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya kami juga akan sedikit sampaikan terkait dengan visi BKKBN, yaitu menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Sementara menjadi misi dari BKKBN adalah mengarus utamakan pembangunan berwawasan kependudukan, kemudian menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, memfasilitasi pembangunan keluarga, pembangunan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga, serta membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Dan selanjutnya, kami sampaikan juga Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 3 tentang prinsip pembangunan kependudukan, bahwa yang pertama adalah kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan, kemudian partisipasi semua pihak dan gotong royong, perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil, kemudian kesamaan dan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat. Dan sejalan dengan visi dan misi BKKBN untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, maka prioritas program BKKBN tahun 2023 adalah yang pertama adalah percepatan penurunan stunting, kemudian percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, selanjutnya adalah optimalisasi kampung KB, dan program Bangga Kencana. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan program inovasi kami, yaitu OKBST ya, atau optimalisasi kelompok kegiatan BKB dalam rangka percepatan penurunan stunting. Ya, adapun kegiatan yang kami lakukan dalam inovasi OKBST adalah yang pertama, pendampingan kelompok BKB melalui support group BKB sebagai upaya untuk memberikan pendampingan pengelolaan BKB oleh kader melalui fasilitasi dan penjelasan teknis kegiatan. Jadi kita mengadakan support group BKB di mana anggota dari kegiatan tersebut adalah para ketua kelompok BKB di masing-masing kelompok ya, sehingga kita bisa tetap melaksanakan upaya pendampingan, kemudian pengelolaan, fasilitasi terkait dengan bagaimana teknis kegiatan BKB dan bagaimana upaya BKB di dalam rangka percepatan penurunan stunting. Sehingga kita melakukan pendampingan melalui kelompok support group BKB, di mana support group BKB ini selain didukung oleh Balai Penyuluhan KB, juga sangat didukung
oleh tim penggerak PKK Kecamatan Kemangkon, karena selama ini kita menjalin kemitraan bersama di dalam upaya pengelolaan kelompok BKB, di mana kelompok BKB ini adalah bagian dari program kerja Pokja 2 tim penggerak PKK Kecamatan Kemangkon yang harus kita bina secara bersama-sama, termasuk di dalamnya adalah pembinaan BKB dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui pemberdayaan dan kegiatan di kelompok BKB. Ya. Kegiatan selanjutnya dari Oke Besti adalah pelatihan kepada kader terkait BKB emas dan upaya percepatan penurunan stunting. Ya, jadi kita melakukan kegiatan pelatihan ya kepada kader ya terkait dengan pelaksanaan BKB dan juga BKB emas atau eliminasi masalah anak stunting. Ya, dan upaya percepatan penurunan stunting, di mana memang untuk materi BKB emas ini berbeda ya dengan materi BKB yang biasanya ya, karena kalau yang BKB emas itu lebih kepada bagaimana upaya percepatan penurunan stunting, di mana di sana ada materi-materi yang khusus ya, ada 8 fungsi keluarga, kemudian bagaimana kesehatan fisik dan mental dari ibu hamil dan ibu menyusui, kemudian bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga di dalam masa 1000 hari pertama kehidupan, kemudian ada bagaimana peran orang tua dan anggota keluarga lainnya, kemudian ada juga terkait dengan bagaimana pengasuhan yang cepat dan tanggap, kemudian bagaimana juga memberikan rangsangan yang tepat untuk balita ya, termasuk di dalamnya adalah pembiasaan PHBS bagi bumil, kemudian balita dan juga anggota keluarga lainnya. Jadi memang ini materinya cukup berbeda sehingga kita mengadakan kegiatan pelatihan yang khusus untuk kader BKB, yaitu BKB emas gitu. Kemudian menjadi kegiatan kami selanjutnya dalam program inovasi Oke Besti adalah pelatihan pembuatan PMT bagi ibu balita di kelompok BKB. Ya, jadi kita di kelompok BKB bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Kemangkon, kita melakukan pelatihan ya, kegiatan pelatihan terkait dengan bagaimana pengelolaan atau pengolahan PMT ya, dengan menggunakan bahan dasar atau bahan pangan lokal yang bisa kita temukan di wilayah Kecamatan Kemangkon. Selanjutnya Bapak Ibu yang terhormat, menjadi kegiatan kami selanjutnya di dalam upaya optimalisasi kampung KB bagi percepatan penurunan stunting adalah mengadakan kegiatan sosialisasi pemberian makanan bayi dan anak ya, pemberian makan bayi dan anak atau PMBA kepada ibu balita di kelompok BKB ya. Ini juga bekerja sama dengan ahli gizi dari Puskesmas Kemangkon ya, kita biasa melaksanakan kerjasama ya, sinergi kemitraan dengan puskesmasnya, termasuk di dalamnya adalah mengadakan kegiatan sosialisasi PMBA ya kepada ibu balita di kelompok BKB. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, menjadi kegiatan dalam inovasi Oke Besti adalah sodakoh sampah ya, yang hasilnya ini adalah untuk pembuatan makanan sehat bergizi sekaligus untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi setiap hari dari anggota kelompok BKB yang memang dia ada di suatu lokasi yang berdekatan dengan perumahan, nah mereka setiap hari mengumpulkan sampahnya ya, dikumpulkan ke bank sampah ya yang dikelola di situ di kelompok BKB juga, karena kita memang terintegrasi sehingga hasil dari sampah-sampah yang sudah dipilah itu kemudian dijual, kemudian hasilnya salah satunya adalah bisa digunakan untuk diolah ya, kemudian untuk dijadikan makanan yang sehat bergizi dan dibagikan kepada balita-balita yang ada di kelompok BKB pada khususnya dan juga yang ada di lingkungan sekitarnya. Ya, ini juga di dalam rangka sodakoh sampah ini ada dalam rangka untuk juga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, utamanya adalah di kelompok BKB dan lingkungan masyarakat setempat. Selanjutnya menjadi kegiatan dari inovasi kami selanjutnya adalah mengadakan lomba cipta makanan tambahan atau PMT dengan bahan dasar lokal bagi kader BKB ya. Ini bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kecamatan Kemangkon. Ya, jadi tadi yang pertama kita mengadakan pelatihan
untuk pembuatan PMT. Nah, yang ini adalah terkait dengan bagaimana mengadakan lomba makanan tambahan ya, cipta makanan tambahan dengan menggunakan bahan pangan lokal yang ada dan melimpah di wilayah Kecamatan Kemangkon ya. Jadi untuk membuat makanan yang bergizi, yang sehat itu tidak harus mahal, tetapi memang kita bisa memanfaatkan bahan pangan yang ada di lingkungan kita. Nah, kegiatan lomba cipta makanan ini diikuti oleh kader BKB ya, kader BKB di seluruh wilayah Kecamatan Kemangkon, dan ini bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kecamatan Kemangkon, Pokja 3 ya, dan juga Pokja 2 ya. Kemudian Bapak Ibu yang terhormat, menjadi kegiatan kami selanjutnya adalah mengadakan lomba penyuluhan kreatif dengan tema Cegah Stunting Itu Penting. Ya, lomba penyuluhan kreatif ini dilaksanakan di dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, dan ini dilaksanakan juga kerjasama dengan tim penggerak PKK Kecamatan, kemudian Balai Penyuluhan KB, dan juga kader BKB di seluruh wilayah di Kecamatan Kemangkon. Kita undang mereka untuk berpartisipasi untuk mengadakan atau mengikuti lomba penyuluhan kreatif, di mana ini sangat penting sehingga mereka untuk bisa memberikan penyuluhan di kelompok BKB atau di kelompok-kelompok kegiatan yang lainnya atau di masyarakat sekitarnya itu tidak monoton ya, sehingga mereka bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan yang kreatif, yang menarik ya, sehingga harapannya inti atau substansi dari penyuluhan terkait dengan stunting ini, materi-materi tentang stunting ini lebih bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Kemudian Bapak Ibu, menjadi kegiatan kami dalam inovasi ini selanjutnya adalah pembuatan film pendek sebagai media sosialisasi dan KIE terhadap masyarakat terkait pentingnya BKB dan pencegahan stunting. Jadi kita di era yang serba teknologi sekarang ini, kita memberdayakan, kita memanfaatkan kemudahan-kemudahan teknologi. Salah satunya adalah untuk komunikasi, informasi, dan edukasi terkait dengan kegiatan BKB dan upaya-upaya pencegahan stunting. Salah satunya adalah dengan pembuatan film pendek, di mana pemerannya ini adalah kader BKB dan juga anggota BKB di kelompok-kelompok BKB. Ya, pembuatan film pendek. Oke. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang terhormat, kegiatan kami selanjutnya terkait dengan Oke Besti ini adalah kegiatan temu sapa akseptor di kelompok BKB ya, sebagai upaya untuk meningkatkan komunikasi, kemudian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan KB untuk akseptor. Kemudian membangun hubungan yang baik antara penyuluh KB dengan para akseptor. Jadi memang kita di kelompok BKB selain kita fokus kepada bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dan juga upaya-upaya percepatan penurunan stunting, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan akseptor. Ya, jangan sampai mereka tidak ber-KB, sehingga kita harus membina mereka untuk tetap ber-KB ya, terlindungi dengan alat kontrasepsi. Kemudian juga bagaimana agar mereka itu terhindar dari 4T, 4 terlalu muda ya untuk melahirkan, terlalu tua untuk melahirkan, terlalu banyak anak dan terlalu dekat anaknya. Kita upayakan dan kita tekan semaksimal mungkin yang melalui kegiatan temu sapa akseptor ini tidak ada kasus 4T di kelompok BKB gitu ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, menjadi kegiatan kami selanjutnya dalam program optimalisasi BKB dalam percepatan penurunan stunting ini adalah gerakan Ayo Berbagi di kelompok BKB untuk pencegahan stunting. Nah, di kegiatan ini kader kemudian anggota BKB ini mereka memberikan swadaya, mendonasikan ya yang mereka miliki baik berupa uang ataupun bahan-bahan mentah untuk kemudian diolah dan didistribusikan ya, makanan yang sehat bergizi dan didistribusikan kepada balita-balita yang ada ya, utamanya adalah balita-balita yang berisiko stunting baik di BKB maupun yang ada di wilayah terdekat. Jadi bagaimana kita membangun satu kepedulian dari
anggota BKB untuk yuk yang namanya stunting ini adalah PR kita, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana kita bisa bersama-sama mengentaskan stunting. Salah satunya adalah dengan kegiatan atau gerakan Ayo Berbagi. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya akan kami sampaikan apa sih dampak inovasi terhadap penurunan stunting di wilayah Kecamatan Kemangkon. Ya, dampak positifnya adalah yang pertama Bapak Ibu, bahwa melalui support grup BKB, segala permasalahan dan hambatan di dalam pengelolaan kelompok BKB ini akan terpecahkan, ya, karena di kelompok BKB ini kita membuka ruang untuk berdiskusi, ya, untuk menyampaikan gagasan, kemudian hambatan, kendala di kelompok BKB, ya. Termasuk kader BKB juga akan lebih paham terhadap teknis upaya percepatan penurunan stunting di kelompok BKB. Jadi di support group ini kita memang membuka satu ruang untuk bagaimana berdiskusi, belajar terus belajar, sehingga mereka punya kapabilitas, kader punya kapabilitas, kemahiran, keterampilan, ya, kemudian ilmu pengetahuan di dalam berkegiatan BKB, dan juga bagaimana upaya percepatan penurunan stunting di kelompok BKB, teknisnya seperti apa mereka akan tahu melalui kegiatan support group BKB ini. Kemudian dampak positif selanjutnya adalah bahwa melalui pelatihan kader terkait BKB emas, ya, atau BKB eliminasi masalah anak stunting, kader akan lebih terampil dan paham dimensi-dimensi yang harus disampaikan kepada anggota kelompok di dalam upaya percepatan penurunan stunting, ya, termasuk tadi yang sudah saya sampaikan ada 6 dimensi atau 6 materi utama yang harus disampaikan. Nah, melalui pelatihan kader mereka akan lebih paham, lebih mengetahui, memahami dimensi-dimensi yang harus disampaikan kepada anggota kelompoknya dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang terhormat, melalui pelatihan pembuatan PMT dan juga PMBA bagi anggota BKB, mereka akan bisa membuat makanan tambahan yang sehat dan bergizi untuk balita, ya. Jadi memang sangat bermanfaat, ya, kegiatan pembuatan PMT dan PMBA bagi anggota BKB ini, sehingga mereka ketika mendapatkan informasi pengetahuan terkait dengan PMT dan PMBA, diharapkan mereka juga akan mengaplikasikan di rumah, ya kan, mereka akan mempraktekkan di rumah dan memberikan makanan sehat, ya, yang bergizi, yang terbaik untuk balita-balitanya, sehingga diharapkan mereka bisa mencegah kasus stunting di keluarga mereka masing-masing. Dampak selanjutnya terkait dengan sedekah sampah. Nah, kita bisa lihat bahwa yang pertama ini adalah bermanfaat di dalam upaya peningkatan kepedulian, ya, tentang makanan bergizi untuk balita, ya. Jadi bagaimana caranya kita adalah meningkatkan satu kepedulian, rasa tanggung jawab bahwa makanan bergizi itu penting untuk balita, ya. Kemudian juga sedekah sampah ini sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Karena yang namanya stunting itu tidak hanya karena faktor gizi saja yang buruk, termasuk di dalamnya adalah karena PHBS atau lingkungannya yang buruk, sanitasinya buruk, ya, sehingga dengan pengelolaan sampah ini, ya, ini diharapkan nanti lingkungan akan lebih bersih dan sehat. Seperti itu. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang terhormat, jadi dampak selanjutnya adalah bahwa lomba PMT bagi kader BKB menjadikan kader itu mahir di dalam pengolahan PMT. Yang ini selanjutnya diharapkan bahwa kader BKB tersebut menyampaikan kepada anggota kelompoknya masing-masing, ya, sehingga ilmu yang didapatkan oleh kader kemudian ditularkan kepada anggota-anggota BKB, sehingga mereka semuanya akan bisa mempraktekkan bagaimana pengolahan PMT yang baik dan benar. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang terhormat, melalui gerakan Ayo Berbagi, ya, anggota BKB ini memberikan donasi baik nominal maupun bahan mentah. Untuk selanjutnya adalah diolah menjadi makanan yang sehat bergizi bagi balita yang ada, ya. Ayo Berbagi ini merupakan satu gerakan untuk bagaimana swadaya itu ada, ya, bahwa kebutuhan untuk sehat itu adalah tanggung jawab semuanya,
ya, tidak hanya pemerintah tapi masyarakat termasuk di dalamnya adalah anggota BKB untuk bagaimana saeyek saeko proyo belubis kuntul baris untuk bagaimana menekan atau mencegah angka stunting di wilayah mereka masing-masing. Kemudian dampak positif selanjutnya Bapak dan Ibu, bahwa lomba pembuatan PMT adalah ajang kreativitas kader BKB untuk bisa menyuguhkan PMT terbaik ya. Selanjutnya, bahwa lomba penyuluhan kreatif ini menjadikan KIE stunting lebih menarik ya, karena tidak monoton ya. KIE kreatif ini, penyuluhan kreatif ini akan menjadikan penyampaiannya itu lebih santai, tetapi insya Allah substansi dari materi-materi stunting ini mengena dan bisa diterima dengan baik oleh penerima KIE gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, dampak selanjutnya adalah bahwa pembuatan film pendek terkait BKB dan stunting ini menjadikan komunikasi, informasi, dan edukasi akan lebih menarik, tidak membosankan, serta bisa diterima dan dipahami masyarakat dengan baik. Selanjutnya, bahwa melalui kegiatan temu sapa akseptor di kelompok BKB, kita bisa mengetahui sejauh mana pelayanan KB selama ini, juga sebagai upaya untuk mengingatkan akseptor untuk terus ber-KB, menghindari 4 terlalu, sehingga meminimalisir angka resiko stunting di keluarga tersebut. Dan bisa kami sampaikan kesimpulan secara umum, dampak secara umum dari inovasi OKBSD atau optimalisasi kelompok BKB dalam rangka percepatan penurunan stunting adalah bahwa secara keseluruhan inovasi tentang optimalisasi kelompok BKB bagi percepatan penurunan stunting atau OKBSD sangat memberikan dampak yang sangat signifikan. Ini terbukti dari cukup rendahnya angka prevalensi stunting di Kecamatan Kemangkon. Berdasarkan data EPPGBM, sampai dengan bulan Oktober 2023, angka prevalensi stunting berada di level 7%, jauh di bawah prevalensi tingkat Kabupaten Purbalingga yaitu 12,8%. Sehingga pelaksanaan inovasi ini membawa dampak yang sangat positif untuk percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Ya, demikianlah seluruh paparan inovasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu semuanya. Dan terakhir akan kami sampaikan quote dari Steve Jobs bahwa salah satu cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Bangga menjadi penyuluh KB, berencana itu keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.